Kemudian saya mengatakan, mobil ini bagus banget. Saya ingin berfoto di depannya. Warna merah ya? Bukan, waktu itu masih warna hitam temannya punya. Hitam ya, oke. Jadi saya ingin suatu saat punya mobil seperti ini. 8 bulan berikutnya, Mas. Mungkin setiap malam, Tuhan izinkan terjadi apa yang saya belum miliki. Tapi dalam hati saya tuh sudah Muncul ada Rubicon itu gitu, ya? muncul Rubicon. Cuman saya enggak berani karena saya tahu kalau doa Rubicon itu terbatas. Iya. Jadi saya ikhlaskan. Dan ternyata di bulan ke-8 bukan hanya saya punya Rubicon, Mas. Rubicon yang teman saya itu punya Rubicon yang lama, yang model lama. Saya malah dapat Rubicon yang lebih baru. Awalnya guru berpikir, oh teman-teman yang pernah guru kasihkan uang, kasihkan modal, kasihkan beliin barang-barang, dia akan ingat pada guru. Tidak. Ternyata malah dia menjaga jarak dan membuat cara agar guru tidak datang lagi ke dia. Seolah guru dikucilkan gitu. Okay. Dengan itulah sebenarnya yang membuat guru merasa, aduh saya tidak punya harapan lain selain Tuhan itu sendiri. Karena saya tahu dengan cara apapun saya mengadu pada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah protes. Seburuk apapun kata-kata saya menyakitkan pun kepada Tuhan karena saya lagi marah, Tuhan tidak pernah protes. Di situ saya menyadari bahwa Tuhan maha baik. Kalau Tuhan maha jahat, ketika saya berdoa, Tuhan malam ini saya minta kepadamu satu hal, kematian. Mungkin kalau Tuhan jahat gitu, mungkin guru dari hari itu udah mati gitu. Yeah. Dengan cara apapun gitu. Tapi Tuhan maha baik. Besoknya guru dipertemukan dengan sesuatu yang membuat guru kaget. Tiba-tiba ada orang datang ke tempat guru waktu guru bangkrut itu. Waktu itu handphone masih tidak ada, jarang di Bali, Mas. Yeah. Tiba-tiba orang itu baik itu mengatakan, guru nih saya punya HP nih, tolong dijualin. Jadi dapat untung 25.000 waktu itu. Uang 25.000 itu nikmatnya banget, kebangetan gitu. Kalau mungkin sekarang sama dengan 2,5 miliar gitu. Jadi waktu itu saya lalu ingat sekali guru, pagi hari malamnya dapat untung 25.000. Pagi hari saya kontak ke dia, saya kembalikan modalnya 300.000, guru dikasih 25.000. Pagi hari tanpa baju, guru baru bangun, keluar guru jalan, keluar komplek perumahan. Di pinggir sungai, ada sungai di rumah guru di situ berdiri. Guru mengatakan satu hal. Tuhan terima kasih. 25.000 ini sangat berharga bagi saya. Karena untuk makan besoknya saya tidak ngerti, Mas. Kenapa tidak ngerti? Karena saya basicnya orang manja. Dari kecil kebiasaan hidupnya udah hidup mewah. Yeah. Bayangkan berada di titik nol, jadi tidak punya apa-apa. Motor tidak punya. Bahkan untuk makan besok tidak bisa. Bayangkan tekanannya itu. Kalau orang tidak kuat itu, tidak ada anugerah Tuhan, saya pasti sudah stres itu. Mungkin sudah tidak ada di sini. Gitu. Nah dari 25.000 itu, saya berpikir besoknya dibawain lagi HP 2, karena mungkin orang ini hebat jualannya gitu. Karena guru kan basicnya kan sarjana hukum. Yeah. Jadi bisalah berkomunikasi. Dikasih HP 2, dua-duanya laku, Mas. Dapat 50.000. Jadi kumpulkan. Ajaib sekali. Nah, ini yang guru sebutkan kenapa guru mengadakan keajaiban. Dalam setahun dengan untung 25.000, dalam setahun guru udah bisa membeli mobil Jimny kotak, Jimny jangkrik itu. Seharga 6.800.000, Mas. Jadi setahun itu jualan HP. Nah, setelah setahun itu jualan HP, kemudian bisa beli Jimny jangkrik, naluri bisnisnya mulai terasa lagi. Okay. Guru iklankan mobilnya, dari Jimny jangkrik ini guru jual, dapat untung, guru beliin CP Excellent. Okay. CP Excellent tua. Yeah. Jadi kalau tutup pintu, plak, rontok semua, Mas. Tapi guru bersyukur gitu. Jadi karena waktu dulu sebelum bangkrut, guru ya memang bawa mobil gitu. Mobilnya bagus-bagus lah, mobil sedan bagus. Okay. Nah, terus berkembang dari setahun berikutnya, guru udah bisa membeli rumah, Mas. Jadi ada satu rumah guru beli, kemudian dalam setahun itu mungkin ada 3 rumah guru bisa beli. Ini yang guru sebut keajaiban, kenapa? Guru tidak tahu lagi dari mana sumber uang itu. Karena kalau kalkulasi, itu rasanya sih mustahil gitu, dengan kecepatan seperti itu gitu. Jadi dalam tahun 90
93 guru hancur, 95 itu udah mulai bangkit, Mas. Tapi satu yang guru tidak pernah lupakan, siang malam saya doa, Mas. Sampai Pada saat bangkrut itu? Pada saat bangkrut itu. Apa doanya? Yang tadi. Oh, yang tadi itu. Makanya guru sangat yakin mengatakan kenapa saya mengalaminya. Ya, saya tidak bisa mengidentifikasi kenapa, Mas. Kalau saya bilang, Tuhan izinkan saya punya mobil mewah. Saya tidak ada pikiran waktu itu. Tapi satu yang saya ingat, Tuhan, apa yang saya belum miliki. Waktu itu bukan ke harta, Mas. Tapi lebih pada kesehatan. Karena saya punya anak, masih kecil. Lebih pada anak-anak, lebih pada pasangan, lebih pada keluarga. Gitu. Maka saya tak identifikasi. Gitu. Jadi Tuhan, apa yang saya belum miliki, mohon segera hadirkan. Tuhan, apa yang telah saya punya saat ini, karena ketakutan guru kehilangan. Atas anugerah-Mu, pertahankan. Jika saya masih punya keburukan-keburukan dalam hidup saya, tersisa, dihilangkan. Bahkan guru katakan, jika saya punya karma buruk, karma wasana buruk di masa lalu saya, musnahkan, saya perbaiki. Dan benar, saya jadi spiritual waktu itu. Masuk ke wilayah spiritual lebih dalam lagi. Guru mulai baca-baca buku spiritual. Jadi ya mulailah kehidupan spiritual. Mulai pakai pakaian-pakaian yang menunjukkan saya spiritualitas. Gitu. Jadi dari situ perkembangnya. Sampai akhirnya ya pulih kembali ekonominya. Gitu. Jadi bisalah yang kayak tadi Mas bilang itu. Jadi apa yang diinginkan di level saya punya. Jadi saya bahagia banget. Maka dari situ saya mulai lebih konsen ke pelayanan. Gitu. Kenapa pelayanan? Saya milih pelayanan karena bagi saya tidak punya risiko apapun. Kenapa? Saya menganggap setiap melayani manusia, saya melayani Tuhan yang telah memberikan banyak hal pada hidup saya. Gitu. Nah, jadi apa yang saya lakukan saat ini, apa yang saya berikan kepada para pasien saya, apa support-supportnya, apa jenis-jenisnya, apa bentuk-bentuk yang saya berikan kepada pasien, semua itu adalah ilmu empirisme yang saya dapatkan ketika saya jatuh, Mas. Jadi bukan omong kosong gitu. Jadi kalau saya berada di titik ini saat ini, sampai detik ini saya kadang heran. Ini cerita sedikit. Ini betul-betul ajaib. 2 tahun lalu ada teman saya bawa Rubicon. Ini nyata nih. Kemudian saya mengatakan, mobil ini bagus banget. Saya ingin berfoto di depannya. Warna merah ya? Bukan, waktu itu masih warna hitam temannya. Hitam ya, oke. Jadi saya ingin suatu saat punya mobil seperti ini. 8 bulan berikutnya, Mas. Mungkin setiap malam, Tuhan izinkan terjadi apa yang saya belum miliki. Tapi dalam hati saya tuh sudah ada itu gitu, muncul Rubicon. Cuman saya tidak berani karena saya tahu kalau doa Rubicon itu terbatas. Jadi saya ikhlaskan. Dan ternyata di bulan ke-8 bukan hanya saya punya Rubicon, Mas. Rubicon yang teman saya itu punya Rubicon yang lama, yang model lama. Saya malah dapat Rubicon yang lebih baru gitu. Dan saya tidak tahu kok bisa gitu. Kemudian berikutnya saya ingin Harley. Pertama saya punya Harley yang tua gitu. Terus saya lihat pada waktu tour itu, Mas, saya naik, saya lihat teman-teman, gagah-gagah banget gitu. Harley baru-baru gitu. Saya doa gitu, Tuhan izinkan terjadi. Karena saya orangnya yakin banget, karena udah ngalamin banyak nih kan. Akumulasi dari bukti-bukti itu kan. Tidak pernah ada keraguan dalam hati saya kalau sudah sedang doa. Tidak pernah saya mempertanyakan. Kalau Tuhan tolong izinkan 5 bulan, saya tidak mempertanyakan. Karena saya tahu akan terjadi. Betul. Dan benar, setelah saya ganti motor banyak kali gitu kan. Tapi saya pernah satu saat, bisa enggak saya dapatkan sesuatu yang akan mengakhiri saya ganti motor gitu. Yang terbaru gitu. Ternyata setahun saya mampu. Jadi saya mampu dapatkan yang terbaru, yang terbaik di level saya. Jadi saat ini posisi saya dengan doa itu, dengan keyakinan penuh, dengan penghormatan kepada kuasa ilahi, kepada semesta ini, saya mendapat banyak keajaiban. Guru, aku ada satu pertanyaan yang menarik. Apa sih yang membuat
orang itu ada yang mampu ketika dia berdoa, itu sampai benar-benar tidak ada sedikit pun keraguan di dalam dirinya, benar-benar yakin. Tapi banyak orang yang nggak bisa sampai di level itu. Gini, bagus banget pertanyaannya gini. Dalam doa itu, kita harus menata diri. Simbol dari doa itu kita tata diri kita. Jadi jangan duduk doa. Enggak. Doa itu bukan begitu. Doa itu ada proses. Proses pertama adalah sikap duduk. Ketika kita berdoa, sikap duduk kita bagaimana? Itu mencerminkan doa kita itu kan sampai apa enggak? Karena sikap duduk ketika berdoa atau ketika berdiri, sikap berdiri yang buruk akan membuat konsentrasi Anda tidak akan bagus. Itu. Yang kedua, jangan membuat masalah atau tata perbuatan Anda. Ketika sekusuk apapun Anda dalam doa, tapi kalau Anda dibebani oleh masalah, otak Anda akan tersita ke situ. Akan muncul bayangan, aduh besok ada tagihan, oh besok begini, itu, oh besok ada permusuhan itu. Yang ketiga, nah setelah menata pikiran, menata diri, posisi duduk, lalu menata perbuatan. Yang ketiga, napas kita harus betul-betul ditenangkan. Jadi tarik napas pelan, keluarkan dari bibir. Seperti itu. Kenapa dari hidung nariknya? Karena di hidung ini ada bulu. Jadi ada energi-energi yang buruk akan tertahan di bulu itu. Kenapa mengeluarkan dari bibir? Karena dari bibir itu adalah tempat kita mengeluarkan hal-hal buruk. Maka ada kata-kata dari situ keluar. Nah berikutnya setelah itu kembali yang guru katakan tadi. Dalam doa itu kita harus konsentrasi pada satu titik. Jangan titik ketika kita berdoa itu ke dunia. Yang tadi dikatakan, saya akan berdoa minta rumah, minta saya punya ini. Itu sudah duniawi. Kita lepaskan, berserah. Apapun itu bentuknya. Silakan Tuhan yang memberikan. Tugas saya hanya meminta itu. Karena sebenarnya kalau Tuhan mau tanpa meminta pun kita dikasih. Tapi kenapa kita harus meminta? Karena itulah bukti kita sujud kepada Tuhan. Menghormati Tuhan bahwa Tuhan pencipta segalanya itu. Nah setelah kita sudah cuek, atau tidak lagi masuk ke konsentrasi ke alam dunia, ke alam harta, tahta, dan lain-lainnya. Berikutnya kita harus menghadirkan cahaya, Mas. Dalam doa itu kita yakin Tuhan itu berwujud cahaya. Dihadirkan ke dalam tubuh kita, disebut dengan dharana namanya. Nah setelah dharana, ada cahaya masukkan dalam tubuh, jadikan satu di dalam konsentrasi. Oh, saat ini Tuhan sedang menyatu dalam tubuh saya. Ini adalah keyakinan. Namanya dhyana. Baru setelah itu Anda bersemedi, berdoa. Maka konsentrasi Anda tidak lagi berada di luar diri Anda. Seperti air mancur yang muncrat, ditarik lagi jadi satu. Nah doa itu, seperti itu yang guru lakukan. Jadi ketika Anda berdoa tapi tidak menata tubuh, menata diri, masih terikat oleh duniawi, susah, ada ambisi di situ. Anda terhambat di situ. Mungkin itu fase di mana kita udah bisa merasakan Tuhan atau mengalami ketuhanan gitu ya Guru ya. Nah Guru, di dalam menyikapi sahabat-sahabat yang mengalami kondisi penderitaan atau kemudian yang sedang mengalami kebahagiaan, apa pesan semesta, apa pesan Tuhan terhadap mereka yang mengalami kebahagiaan dan penderitaan? Gini, pesannya sederhana, semiotika konklusif namanya. Aku ada untukmu. Itu pesannya. Aku ada untukmu. Aku hadir ketika kau butuhkan. Itu pesannya. Lalu apa caranya? Apapun penderitaan Anda, apapun masalah Anda, apapun penyakit Anda saat ini, mudahkan. Ambil segelas air. Lalu angkat. Katakan, semesta, Tuhan, melalui air ini anugerahkan yang terbaik dalam kehidupan hamba. Lalu minum. Selesai. Kita yakini. Kenapa? Kita percaya Tuhan ada dan Tuhan hadir ketika kita harapkan. Semesta ada, semesta hadir yang kita harapkan. Tapi masalahnya adalah kita memperumitnya. Setiap penyakit kita butuh orang lain. Enggak. Kita butuh semesta, butuh kosmik. Karena Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu bisa hadir kalau kita panggil. Maka mudahkan. Dimanapun Anda saat ini kalau sakit, ambil air segelas. Itu yang disebut dengan naturupati. Katakan, Tuhan saya percaya. Dengan segelas air ini. Apapun masalah hamba, kau hilangkan. Apapun yang hamba belum miliki, kau adakan. Apapun yang baik, kau pertahankan.
lalu minum. Jangan pertanyakan, beneran enggak? Selesai, gagal. Bener enggak? Yakin enggak? Masuk akal enggak? Gagal. Jadi selesai ritual itu, selesai. Cuek aja. Oke. Kerja. Karena ingat, sebaik apapun Anda berdoa, tanpa Anda mempertontonkan bahwa Anda makhluk yang masih sehat untuk bekerja, itu tidak ada rasa syukur. Karena bekerja itu adalah pertontonan rasa syukur terbaik seorang manusia. Jadi kalau Anda ngomong, saya bersyukur, tapi Anda tidak melakukan sesuatu atau memutar cakrayatnya, Anda melakukan PHP pada Tuhan itu sendiri. Anda telah membuat kalimat bohong pada Tuhan itu sendiri. Jadi orang bersyukur itu adalah orang yang menggunakan seluruh sumber dayanya yang masih bisa dipakai untuk mempertontonkan bahwa dia ada punya rasa syukur. Tangan masih bisa digerakkan, kerja dengan tangan. Mata masih bisa melihat, gunakan untuk melihat. Telinga mendengar, semuanya gunakan. Itulah rasa syukur terbaik. Bukan kalimat, tapi pertontonkan seperti itu.